Shop, lihat deh, begitu menakjubkan ketika dipandang. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, tempat-tempat ini punya aura seram yang luar biasa. Dan konon ada cerita kelam yang menyelimutinya. Ih. Penasaran? Ini dia tempat cantik bikin bulu kuduk bergidik. Buat Sobat 7 pecinta kastil dan negeri dongeng, ada dua kata yang rasanya cocok nih menggambarkan kastil ini. Cantik dan elegan. Yap, bernama Musham Castle, kastil cantik ini disebut memiliki kemiripan struktural dengan istana Esterhazy. Sama-sama berada di Austria, kedua kastil ini juga menampilkan gaya arsitektur barok yang berasal dari akhir abad pertengahan. Dibangun sebagai kombinasi inspirasi struktural Romawi dan Gotik, Kastil Musham dan Istana Esterhazy memiliki warisan yang menarik untuk dibagikan kepada dunia meskipun dengan cerita yang berbeda. Istana Esterhazy dianggap sebagai pusat budaya sejarah Austria, sedangkan Kastil Musham ini terkenal dengan cerita rakyatnya yang menyeramkan. Malah, dengan kecantikannya, Kastil Musham adalah salah satu kastil paling angker di dunia dan dikenal juga dengan sebutan Kastil Penyihir. Konon, kastil ini dulunya dijadikan tempat untuk mengadili penyihir yang mengerikan sehingga sekitar 100 penyihir dipenggal di kastil ini, Sob. Selain itu, kastil ini juga menjadi tempat perburuan manusia serigala dalam sejarah Austria. Para korban yang dianggap manusia serigala kemudian disiksa dan dibunuh dengan cara digantung. Sedangkan korban yang selamat dari kematian, tangannya dicap menggunakan besi yang dipanaskan lalu dipotong. Hal ini untuk menandai mereka sebagai penjahat seumur hidup. Akibatnya, diyakini kalau banyak dari korban ini menghantui bangunan yang sekarang berfungsi sebagai museum dan terbuka untuk umum. Kalau berani uji nyali, kamu juga bahkan bisa bermalam di sini, Shop. Berani. Shop, kalau dilihat sekilas, bangunan ini memiliki desain menyerupai kastil kerajaan dengan tembok yang kokoh dan besar. Tapi tahu nggak, bangunan ini ternyata bukan kastil, melainkan penjara. Dikenal dengan nama Eastern State Penitentiary, penjara ini didesain oleh arsitektur ternama asal Pennsylvania dari rumah Benjamin Franklin pada tahun 1787. Resmi dibuka pada tanggal 25 Oktober 1829, bangunan ini juga dikenal sebagai penjara termegah kala itu. Tapi, di balik kemegahan yang dimilikinya, bangunan ini juga menyimpan kisah seramnya sendiri, Sob. Ada banyak pembunuhan dan kejadian aneh di bangunan Eastern State Penitentiary di masa lalu. Salah satunya siksaan tahanan yang berujung kematian. Awalnya, penjara ini emang dibangun untuk memberikan efek jera bagi para narapidana di dalamnya. Para tahanan juga cuma dikasih waktu keluar sel selama 1 jam, Sob, dalam sehari. Tapi saat keluar, kondisi kepala mereka harus ditutup dengan penutup kepala atau tudung supaya tidak ada komunikasi di antara sesama narapidana. Karena dianggap tidak manusiawi, akhirnya penjara ini pun tak terpakai lagi. Dan setelah hampir 150 tahun tidak beroperasi, beredar cerita sejarah kelam yang menghantui penjara ini. Dikenal sebagai tempat penyiksaan paling sadis di dunia, konon roh-roh mereka yang tewas kini bergentayangan di area penjara. Seorang pemegang kunci sel juga pernah menceritakan kisah yang dialaminya. Pria bernama Gary Johnson menceritakan saat ia ingin membuka sel nomor 4, tiba-tiba saja ia merasakan sebuah energi negatif yang luar biasa mengerikan. Ia ngerasa seakan jiwanya tertarik dan mati rasa, Sob. Selain itu, ia mengaku melihat sosok arwah yang diduga sebagai tahanan dan berusaha untuk menarik dirinya ke dunia lain. Malah, secara jelas, ia juga menyaksikan wajah-wajah tersiksa dari para arwah yang seolah memberikan isyarat kepada dirinya. Rumah yang berlokasi di 1140 Royal Street di New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat, sekilas tampak modern dan nyaman. Tapi, di balik keindahan tempat tinggal ini, tersimpan kisah mengerikan, Sob. Dikenal dengan nama LaLaurie Mansion, rumah yang dimiliki Madame Marie Delphine LaLaurie ini ternyata menjadi tempat mengerikan akibat tindakan kejinya.
Kabarnya, pada tahun 1830-an, orang-orang diperbudak oleh Delphine ternyata banyak yang ditahan, disiksa, dibunuh, bahkan dimutilasi. Nahas, kejahatannya kala itu tak terdeteksi siapapun sehingga banyak korban berjatuhan. Namun, kebakaran rumah pada April 1834 akhirnya mengungkap kejahatan paling bengis yang terjadi. Meski ada budak yang selamat saat kobaran api membakar rumah, tapi sebagian besar dari mereka meninggal dunia akibat siksaan yang kejam. Sayangnya, sang pelaku yakni Delphine Lalaurie ternyata bisa melarikan diri sob. Tapi tetap aja, sisa-sisa kejahatannya masih ada sampai sekarang. Sebab, rumah cantik ini menjadi salah satu rumah paling berhantu di dunia. Sempat dimiliki oleh aktor Nicolas Cage, kabarnya banyak orang yang melaporkan pernah mendengar jeritan dan erangan tersiksa dari dalam rumah. Beberapa orang juga mengaku mencium bau daging terbakar atau mendengar rantai diseret. Bahkan ada saksi yang melihat hantu seorang pria berkulit hitam besar yang dirantai. Mahalnya harga properti yang ada di Hong Kong ternyata memaksa warganya untuk membeli rumah-rumah yang dirumorkan berhantu. Tapi tampaknya hanya ada satu rumah berhantu saja yang masih belum berhasil terjual pada saat ini sob. Dikenal dengan nama Dragon Lodge atau Dragon Mansion, saat ini rumah memang sudah terlihat bobrok. Tapi dulu rumah ini adalah rumah 4 lantai yang indah dengan interior luas, taman besar dan rimbun, serta pemandangan alam yang sangat indah. Semuanya berubah setelah beberapa dekade lalu ada kesaksian yang menyebutkan rumah ini dihuni makhluk astral. Bahkan puluhan pekerja konstruksi yang berusaha merenovasi rumah ini selalu mendengar suara-suara aneh dan tangisan anak-anak yang menggema. Bahkan ada juga loh kisah-kisah mengerikan yang menyebutkan tentara Jepang memenggal kepala biarawati di rumah ini. Meski sudah banyak rumor menyeramkan tentang rumah ini, tetap saja banyak orang yang sengaja datang untuk melakukan vandalisme, uji nyali, atau jadi pemburu makhluk gaib. Shop, rumah yang dikenal dengan nama Schwab Mansion ini dulunya ditempati oleh seorang dermawan bernama Laura Sheed dan suaminya bernama Charles Schwab. Berdiri di luas tanah sebesar 2.276 meter, terlihat rumah ini sangat mewah dan juga indah mirip seperti istana kan ya? Dikelilingi pepohonan rimbun, rumah ini juga menyajikan pemandangan yang cantik sob. Tapi, di balik keindahan dan kecantikannya, Schwab Mansion ini telah kosong lebih dari 50 tahun setelah pasangan yang jadi penghuni rumah ini meninggal dunia akibat bunuh diri. Kabarnya, selama Schwab Mansion kosong inilah, rumah kemudian jadi tempat gentayangan arwah kedua orang penghuni rumah. Akibatnya, banyak pihak yang gak mau membeli rumah ini karena merasa angker.